Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru pagi ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, mari kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan buat kami, dan terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Juga sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Utomo. Tuhan yang pimpin dan ajar kami untuk dapat kami mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan pagi ini adalah keluarga yang mengasihi sesama. Dan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Tapi fokus kita pada ayat 7 saja. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengasihi Allah. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari beberapa perenungan di minggu ini, kita telah melihat bagaimana cinta dalam keluarga itu penting dan harus terus diperjuangkan. Kita juga memahami bahwa dasar cinta dalam keluarga adalah cinta yang berasal dari Tuhan sendiri. Hal lain yang perlu kita pahami adalah bahwa Tuhan juga mau agar kita membagikan cintanya kepada dunia, tidak hanya terbatas di dalam keluarga. Yohanes menggemakan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Mengapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7b. Perintah untuk saling mengasihi berlaku bagi setiap orang percaya, termasuk juga bagi setiap keluarga. Jika kita tidak mengasihi sesama, jangan-jangan kita bukan orang yang benar-benar percaya kepada Allah. Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan untuk mengasihi tentu tidak ditumbuhkan melalui latihan. Kerinduan untuk mengasihi seharusnya muncul secara alami dari hati yang mengasihi. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang telah menyadari bahwa ia telah menerima kasih Allah yang besar. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Sehingga ia terdorong untuk mengasihi sesamanya. Ayat 11. Keluarga Kristen yang telah menyadari kasih Kristus tentu akan memiliki hati yang mengasihi. Dan hal tersebut nyata dalam kehidupan setiap hari. Jadi, jika saudara adalah orang tua, didiklah anak-anak untuk memiliki hati yang mengasihi sesamanya. Bimbing anak-anak untuk memahami betapa besar dan indahnya kasih Kristus bagi mereka, dan betapa Tuhan rindu agar umatnya membagikan kasih itu kepada sesama. Terangkan kepada mereka bahwa Allah mengasihi orang-orang lain juga. Selain itu, orang tua sendiri juga harus menjadi teladan dalam mengasihi sesamanya. Jangan biarkan anak-anak tumbuh menjadi orang yang egois dan individualis, tetapi didik anak-anak menjadi orang yang mencerminkan kasih Kristus bagi sesama. Jika keluarga Kristen sungguh rindu mengasihi sesama, tentu nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak orang mengenal Dia. Mengasihi sesama seharusnya menjadi cerminan kasih Kristus yang telah dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami diingatkan kembali bahwa kasih adalah ketika kami mengenal Allah. Kasih semestinya hadir dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Ketika kasih tidak ada lagi, ketika kasih sudah luntur, bahkan kasih tidak lagi menjadi perwujudan, bagaimana kami membangun keluarga. Hari ini kami perlu kembali kepada kasih yang sejati, kasih yang datang daripadamu, dan kami mesti kembali kepada Engkau. Berkati kami hari ini Tuhan, supaya kasih menjadi nyata di dalam seluruh peragaan kehidupan kami, baik sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kasih semestinya menjadi bagian yang nyata, bagian yang menjadi peragaan dalam kehidupan kita sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga. Peragaan kasih menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kasih lahir dari pengenalan dan pengalaman akan Tuhan. Kasih selalu terpancar dari setiap keluarga yang telah mengalami kasih Tuhan. Apakah kasih masih menjadi dasar dalam kehidupan berkeluarga dan di dalam interaksi dengan sesama? Tuhan memanggil kita untuk kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua.